Ini mas, Oke. saya mau motong bambunya, Oke. tapi tolong siapkan saya uang 1 juta mas, Untuk apa 1 juta itu? untuk pemotongan bambu petuknya mas. Duit saya kalau duit 1 juta itu ada, Kang. Mohon maaf. Ini. Saya bawa duit bukan nggak bawa duit. Kamera kesiniin kamera. Ini. Itu. Bawa duit. Tapi ini saya nggak akan kasih 1 juta kan jenengan. Saya kasih semuanya ini. Tapi dengan catatan bambunya sudah ada di depan saya dong. Jangan masih di alam kok saya ngasih duit saya panjenengan. Kalau jenengan beli motor, saya belum melihat motornya kok saya suruh DP dulu, ngasih DP ya nggak mau. Ini tak kasih panjenengan semua. Tapi dengan catatan saya sudah melihat bambunya. Gimana ya mas? Jenengan 1 juta aja nggak mau ngasih. Gimana yang mau miliaran mas ini mas? Saya belum lihat bambunya. Kalau udah lihat pasti tak bayar. Bambunya ada. Ya buktikan ada dulu, ini nanti tak kasih ke jenengan. Tapi jangan sekarang. Ini kan saya udah bawa. Jenengan cukupi, kalau 1 juta ini malah tak ganti 10 juta kok. Kalau cuma sekedar rubor sampai 1 juta, tak siapkan duitnya lebih dari 1 juta kok. Apa perlu dihitung ini? Atau gini aja mas, Nggih. kalau gimana? Oke lah, saya percaya ini ada 10 juta ya mas. Nggih. Gimana kalau nanti kita... Ini nggak ada kayaknya 10 juta karena udah kelong-kelong tadi. Nah. Tapi kurang-kurangnya juga sedikit, nggak banyak. Maksudnya nanti penonton mengira ini disetting duit segitu kok dibilang 10 juta. Karena tadi udah keambil untuk makan, beli bensin dan sebagainya. Tapi ini masih baru dari ATM, dari pengambilan. Terus Ya. gimana? Gimana kalau... Karena saya juga belum yakin ya mas. Karena Ini saya sudah juga bawa duit kok belum yakin terus. Bukan, saya baru nonton YouTube-nya jenengan. Oh iya, siap. Nah, karena itu gimana kalau karena saya juga wong desa bahasanya. Oke. Saya juga belum pernah transaksi uang sedemikian besar. Oke. Gimana kalau jenengan tak ajak ke polisi? Tujuannya apa ke Nah, polisi? biar ada saksi saya, Mas. Pulang juga bener. Kalau bener jenengan bayar, nanti ya nggak masalah saya dibayar. Kalau nggak bener, ya jenengan ditahan sama Pak polisi nih. Terus kalau nggak bener, jenengan apa nggak malu? Ya kalau nggak bener, ya nyatanya masih di alam, saya belum potong ya mas. Gitu loh. Ini sebenarnya repot sih mas. Nanti karena kalau saya insya Allah nggak akan mempermalukan diri saya dan tapi takutnya nanti jenengan di publik, jenengan malu kepada publik, jenengan malu kepada polisi karena jenengan udah bawa saya ke polisi, ternyata barangnya nggak bener. Kalau saya siap aja. Kalau ini bener mas, saya jamin mas. Tapi saya bukan 100%, 95%. Yang 5% punya Gusti Allah mas. Oke, polisinya di mana? Kantor Di polisinya. Samegaluh. Gimana? Jauh nggak dari sini? Ya nggak terlalu jauh mas. Oke, jenengan naik mobil saya, nggak Siap. usah lama-lama. Siap. Kalau bisa hari ini kita ke polisi, hari ini pemotongan, besok pagi kita sudah Atau pembacaran. 1 juta saya minta dulu gimana? Untuk buat biar anak buah saya nanti teman saya nyiapin untuk barang. Besok tak kasih semua ini. Kalau saya nggak bayar, ambil mobil saya karena saya selalu bawa mobil, nggak jalan kaki. Jangan sekarang, bukan saya pelit. Daripada tak kasih jenengan, anggur tak kasih ke anak yatim piatu yang memang sudah jelas dia kelaparan. Kalau jenengan kan nggak kelaparan, orang badannya gendut gitu ya. Nanti tak kasih. Kita seperti anjuran jenengan, dikira saya takut, kita ke kantor polisi. Di mana kantor polisinya? Karena saya buta daerah sini, daerah Kulon Progo ini, daerah ini. Kita ke polisi, jenengan ikut mobil saya, jenengan yang bisa nyetir. Bisa nyetir, jenengan yang nyetir bawa mobil saya karena saya nggak ngerti alamatnya, nanti biar di kamera sama kameramen saya. Kita dari sini ke polsek bahwa kita perjalanannya benar, tapi jenengan juga nunjukkan kebenaran. Kalau nggak benaran nanti jenengan malu. Kalau saya insya Allah tidak akan malu karena kita menampilkan kebenaran. Siap. Oke, berangkat sekarang. Oke, mas. Ya. Yuk. Nggak kantongin lagi ya. Ya. Oke, pemirsa, kita ke polsek setempat karena ini pemilik bambunya pengen tahu saya beneran apa enggak sebagai saksi polsek untuk pemotongannya. Mudah-mudahan nanti bener. Insya Allah polsek kita kasih jatah untuk jika bambunya bener. Bantu doa. Mas, sementara saya yang bawa dulu aja sampai ke polsek. Jenengan nggak apa-apa, saya sih karena kamera nanti akan kamera. Jenengan ikut. Tas saya ada, tinggalan. Oh iya, oh iya siap. Pemirsa, kita akan ke polsek nih. Kita sih karena kita bener nggak takut dimanapun, nggak takut kapanpun, nggak takut dengan siapapun kecuali kepada ketidakjujuran, karena kita musuhnya ketidakjujuran. Yuk, ayo Kang, naik sini Kang.
Selamat siang. Ini ada saudara kita dari Kulon Progo. Ini karena di dekat Polsek Kulon Progo, pengen disaksikan Polsek bahwa kita mau transaksi benda pusaka bambu petuk, ingin disaksikan Polsek. Kalau nanti saya nggak membayar, itu nanti ada sanksi bahwasanya saya selama ini hanya membodohi masyarakat, begitu Bang. Monggo Bang Abang. Ya, ya, nggih, nggih. Siang Pak. Nggih, siap Pak. Monggo jenengan di situ. Yang adukan saya di sini aja. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya kan mau jual beli benda pusaka ya Pak. Nah ini saya kebetulan kan saya wong desa, ibaratnya saya takut kalau nanti karena jumlahnya besar dan bener enggak mau dibayar atau enggak, makanya saya bawa ke sini supaya ada saksi. Oh gitu. Iya, karena saya wong desa nggak tahu apa-apa Pak, kan gitu. Makanya saya bawa Pak Paul ini, saya bawa ke sini. Nanti kalau nggak bener, ya biar bapak-bapak yang nangkep, kan gitu, kan gitu. Maksudnya Bapak ini begini Pak, mohon maaf ya Pak sebelum ini. Jadi Pak Wakijo ini kan mau jual benda pusaka itu pring petuk. Nah, pring petuk ini kan belum saya cek asli atau tidaknya, tapi beliau ini meragukan saya bayar atau tidak. Minta saya ke Polsek untuk Polsek menyaksikan bahwa ini benar. Maksud saya kan begini Pak, dicek dulu barangnya benar atau enggaknya, baru nanti ke Polsek kan kayak gitu Pak. Karena saya kesini juga kan nggak jalan kaki, saya bawa mobil, ditahan mobil saya terus ke Polsek. Tapi kemauan Pak Wakijo saya langsung ke Polsek. Nah, kalau belum bener kan nanti kalau bambunya nggak bener kan dia malu Pak di hadapan orang. Kalau saya sih nggak apa-apa Pak, untuk membuktikan bahwa saya ini bener, bambunya bener, tetap kita apapun konsekuensinya kita berani. Monggo jenengan minta arahan dari bapak-bapak polisi gimana? Iya gitu Pak, makanya saya maunya biar di sini aja lah. Transaksinya mau atau gimana, nanti mau ngeceknya di rumah nggak apa-apa gitu loh Pak. Masalahnya ini Pak, bambunya kan masih di pohon. Masih di pohon. Belum dipotong. Saya belum lihat, tapi saya sudah diajak ke polisi. Tapi kalau saya nggak berani, nanti saya angkatnya saya cuman kaleng-kaleng. Kata orang-orang di YouTube itu kan, karena masuk YouTube saya untuk dikasih kaleng-kaleng. Saya turuti, karena kita untuk membuktikan kepada masyarakat, sebenarnya tujuan saya pertama memang mencari barang yang benar. Kedua, memberantas orang-orang yang nipu Pak. Orang-orang yang nipu, banyak masyarakat yang jadi korban ditipu oleh benda-benda pusaka palsu. Nah ini imbasnya nanti karena kita ke YouTube. Kalau bambunya benar, bapak-bapak pasti tahu bahwa kita pembayaran benar. Saya berani ke sini. Lah kalau nggak benar, kan bapak ini jadi malu nanti ditonton orang gitu loh. Jadi kesimpulannya sampai sekarang belum ada kata sepakat. Iya, untuk diceknya aja belum Pak. Dia kan tadi udah minta duit 1 juta dulu sebelum dicek untuk beli ubur rampe pemotongan. Duitnya sudah tak ambilkan, tak tunjukkan. Nah, tapi nggak saya kasih dulu dong Pak, ya toh? Kalau bambunya dilihatkan baru tak kasih duitnya yang 1 juta, nanti tak tambahi lagi kalau sudah benar-benar dipotong. Nah, tapi beliau ini tidak terima kalau nanti saya nggak bayar, saya diajak ke Polsek gitu loh Pak. Intinya Polsek suruh menyaksikan bahwasanya kalau nanti saya nggak bener, saya meresahkan orang-orang banyak, saya minta ditangkap itu sama beliau itu. Saya kalau nggak bener nggak berani ke sini Pak, kan gitu. Ya gini ya Pak. J. Berhubung di kantor polisi ini saya punya pimpinan Pak Kapolsek. J. Kalau saya memutuskan sendiri tentunya kurang etis. J. Saya mau lapor dulu sama Bapak Kapolsek. J. Monggo. Pertimbangannya, keputusannya bagaimana? Siap, G. Tunggu Pak. G. Bapak sekalian, J. ini dari Bapak Kapolsek J. menghendaki keributan kecil ini. Pak Kapolsek menghendaki agar sekarang menuju ruangannya untuk diselesaikan secara bersama-sama. Terima kasih Bapak. Mohon maaf malah merepotkan nih. Masalahnya kita nurut ini, kalau nggak dituruti nanti saya agaknya main-mainan. Oke. Terima kasih Bapak. Monggo. Monggo Bapak. Oke, siap. Iya kan? Monggo Bapak. Siap.
Assalamualaikum. Selamat siang. Oke. Gimana Pak? Gimana? Jadi gini Pak, saya kan orang desa. Saya punya benda pusaka bambu petuk. Ya. Nah, saya datangkan Bang Paul ini. Cuman saya kan nggak tahu mau dibayar benar apa enggak gitu loh Pak. Iya. Jadi saya ajak lah, biar ada saksi yang kuat kan, tak bawa ke polisi aja. Kalau nggak dibayar biar ditangkap sama bapak-bapak. Iya, iya. Pada saya seperti itu Pak. Saya minta jaminan. Ayo Pak, Bang Paul, berani nggak kasih 1 juta dulu untuk pemotongan bambu petuknya? Iya. Nah kalau memang mau kasih, nanti kita bikin transaksi di polsek yang deket. Biar ada saksi, bapak polisi yang ngerti hukum. Saya kan nggak ngerti Pak. Kan Oke. Oh gitu. Ya. Oke, saya terima ini Pak Paul sama Omnya. Oke. Terima kasih. Ini sudah di Polsek Samigalo ya. Jadi tadi saya dapat laporan dari anggota, ternyata ini memang permasalahan yang cukup pelik ya. Dan baru pertama ini saya mendapatkan laporan ada bambu petuk yang nilainya berapa miliar, saya nggak tahu persis. Nah emang ini kita harus hati-hati ya terkait dengan penipuan-penipuan yang marak saat ini. Apalagi ini Pak Paul ini kan yang itu master bambu petuk itu ya kan? Saya yang di YouTube. Aduh, Masya Allah Pak Paul. Aduh, mohon maaf ya. Ini saya juga kemarin melihat YouTube ya. Ada YouTube kepolisian itu dari Yogyakarta. Saya memang cinta polisi, cinta Yogyakarta. Saya ngelihat ada konten YouTube itu kontennya Bapak Dr. Heru ya. Saya ikut komen kemarin untuk semangat. Betul. Alhamdulillah kita sudah dikenalkan ini walau lewat YouTube dan baru sekali ini bertatap muka nggih. Alhamdulillah nggih. Oke Pak Heru. Aduh Pak Paul, terima kasih. Ini ternyata dunia itu sempit ya Pak ya. Dunia sempit. Nah, ternyata Pak Paul di sini, terima kasih Pak Paul. Nah, ternyata kita itu teman di dunia maya. Baru ketemu di sini. Kemarin kita saling komen. Saya komen ke YouTube-nya Pak Heru untuk terus berkarya untuk kepolisian, untuk Ibu Pertiwi. Ayo gini Pak. Kalau saya dengan Pak Paul memang artinya sudah cukup lama mengikuti kontennya beliau itu. Cuma sejauh ini saya juga juga sanksi, artinya sanksi itu bambu petuk itu ada benar atau tidak, karena kan banyak orang yang mencoba menjual, banyak lah, termasuk dicek kan, makanya kan ke masternya ini Pak Paul ini kan. Nah kalau memang kok ini artinya tadi itu ada rasa ketakutan terkait dengan nanti pembayaran beneran atau tidak, dan sudah ada jaminan 1 juta, sebenarnya itu tidak pas kalau menurut saya. Jadi kalau untuk jual beli itu memang harus barangnya ada, dicek dulu, dicek asli atau tidak. Nah kalau nanti masalah asli kan ya insya Allah pasti akan dibayar. Saya sendiri lihat. Artinya begini Pak Kapolsek ya, saya sebelumnya juga nggak kenal sama Kapolsek dan Pak Miko ya. Saya juga diseret ke sini berani. Kalau saya takut pasti saya tadi nggak akan beneran ya. Gitu. Jadi saya merasa bahwa saya ini bener ada duitnya, saya mengelola dananya dengan benar. Karena pertama begini Pak Kapolsek, kita edukasi ke masyarakat, karena sebelum saya lahir bambu petuk sudah ada, sudah banyak masyarakat yang ketipu bahwa saya yang membongkar kepalsuan selama ini pertama kali. Perkara orang menghujati saya, memusuhi saya tidak peduli. Yang penting tujuan saya baik untuk masyarakat. Syukur nanti saya bisa ke bangsa, terus ke agama saya kan begitu. Sementara di agama saya bisanya hanya satu, jangan menyelingkuhi Allah Subhanahu wa taala melalui bambu petuk. Karena dengan bambu petuk ini banyak Pak Kapolsek ya. Orang sudah disimpangkan akidahnya, menyembah-nyembah bambu petuk, dagang kalau nggak dengan bambu petuk nggak yakin bahwa itu laris. Dia lupa bahwa yang membuat laris, yang membuat hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya punyai Pak Kapolsek. Untuk ayat-ayatnya saya nggak paham karena saya ngajinya nggak lulus itu Pak Kapolsek. Betul. Saya bawa ke sini karena takut jumlahnya banyak uangnya. Karena megang banyak. Artinya begini Mas Wakijo, saya berani datangi situ datang ke rumah saya juga nggak tak tolak. Kalau saya ini nggak beneran, saya hanya membuat gaduh, pasti orang yang datang ke tempat siapapun dengan karakteristik masyarakat apapun saya terima. Artinya kalau saya abal-abal, saya akan pilih-pilih tamu yang datang.
Yang kenal aja yang boleh masuk. Yang nggak kenal saya nggak akan suruh masuk karena takut bambunya bener, saya nggak bisa bayar. Tapi yang datang siapapun nggak saya seleksi, saya terima dengan baik. Kalau mereka berusaha pengen menipu saya dengan sengaja pun masih saya maafkan. Karena tujuan kita edukasi, bukan untuk orang yang mau menipu saya, tapi untuk masyarakat luas, Pak Wakijo gitu ya. Oke, minta arahan dari Pak Kapolsek. Jadi gini, Pak Wakijo sama Pak Paul, jadi untuk kita membuktikan memang harus ke testernya yang asli. Nah ini kebetulan Pak Paul kan ya tester asli ya kan, master bambu petuk. Nah kalau nanti masalah bayar-bayaran itu tidak benar atau benar, nanti kan kita serahkan ya. Jadi kalau memang sudah asli, Pak Paul tidak akan lari, ya. Ada sampai di sini dan Pak Paul pun artinya pernah nazar ya, nazar. Kebetulan saya ini juga sekarang baru membangun masjid itu di Barajo. Nah, juga ada pondok pesantren Al Furqon. Luar biasa. Nah, ini Pak Paul itu kemarin dengan saya waktu di konten itu kan kita hanya komunikasi lewat YouTube itu, lewat jadi kan saling komen, kalau memang nanti ada yang asli, saya siap untuk merealisasikan 2,5% dari bambu petuk ini kan begitu. Jadi Pak Paul juga sudah seperti itu. Dan ini memang kebetulan kalau jenengan bro ke sini ya kan, nanti bisa kita artinya kita tunjukkan. Saya pun saat ini baru membangun masjid. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau namanya tadi itu benar tidak uangnya tadi itu kan kalau misalnya kan taruhan Pak, tidak baik untuk taruhan itu. Daripada untuk dipertaruhkan, silahkan nanti disumbangkan saja di Masjid Al Furqon atau Masjid Baitul Salam atau di Pondok Pesantren Al Furqon, itu lebih berfaedah. Masya Allah ya. Nah, jadi jangan ngotot aku ini sekian, jangan, itu kan namanya nanti judi Pak, nggak baik ya. Tetapi kalau jenengan nanti kalau memang ini barang saya itu kok tidak artinya tidak sesuai yang diharapkan, saya udahlah saya ikhlaskan untuk terutama Pak Paul ya Pak Paul ya. Nanti untuk disumbangkan lah di masjid sekedar untuk beli semen. Insya Allah. 1 sak atau 2 sak kan itu jadi, lebih manis. Begini mohon maaf Pak Kapolsek, karena saya juga insya Allah pengen berjuang untuk masyarakat, untuk Islam, karena agama saya Islam. Saya pengen mumpun di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan minta dibantu doa dari kawan-kawan kepolisian, dari kawan-kawan ustadz, dari kawan-kawan kiai, segera saya dapat bambu petuk. Kalau dapat bambu petuk insya Allah 1/4 bagian daripada keuntungan saya akan saya sumbangkan untuk pesantren dan masjidnya Pak Heru ya, selaku Kapolsek ya. Jadi ini janji saya bukan kepada kepolisian karena saya takut sama polisi, tidak, karena saya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau nanti saya sampai mengingkari janji saya, musuh saya bukan lagi kepolisian tapi musuh saya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan melalui kesempatan yang baik ini, doa saya, nangis saya kepada Allah, capek-capek lelah saya kepada Allah segera didengar oleh Allah. Amin. Karena dilihat di unggahan saya dulu, saya pernah mengeluarkan bambu petuk yang asli di tempat Master Limbat, saya sudah pukul-pukulkan di rumah pengecekan bambu petuk di luar, sudah saya tak pukul-pukulkan. Itu benar-benar real, itu benar-benar asli, itu benar-benar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bambu petuk itu ada, uangnya di saya bertanggung jawab ada. Kalau ada 1/4 dari keuntungan saya lillahi ta'ala, saya sumbangkan untuk masjid, untuk pondok pesantrennya Pak Kapolsek ya. Ini untuk masyarakat, karena saya pengen juga ikut seperti beliau, seorang Kapolsek juga seorang yang berjuang untuk agamanya. Saya ingin ikut nitip tabungan saya nanti di surganya Allah. Kalau nanti saya di sana tiba-tiba disiksa Allah, ada Pak Heru yang membackup saya. Dulu Pak Mas Paul pernah ikut menyumbang masjid saya, tolong dibantu walaupun sedikit, kan begitu ya. Kalau kita dengan atasan kan bisa bahasanya Bang Paul pernah melakukan kebaikan, kalau sekarang ada sedikit kesalahan Pak Komandan tolong diringankan sedikit. Nah ini kepada Allah juga saya insya Allah bisa kan gitu ya. Pak Kapolsek, jika diizinkan mungkin nanti ada donatur-donatur penonton kita, karena kita penontonnya juga sudah ribuan orang. Saya sekaligus sebelum ngecek bambunya yang masih di pohon ini, nanti bantu doa mudah-mudahan benar. Saya ingin ngecek, minta dicekkan, nah jangan sampai kan saya dituduh orang hoak, pembeli hoak.
Siapa tahu nanti Pak Kapolsek juga dituduh hoak hanya untuk nyari sumbangan. Iya. Saya pengen survei masjid sama pesantrennya jika diizinkan. Oke, siap. Saya pengen ke sana melihat seperti apa toh pembangunannya sampai tahap berapa. Ya. Siapa tahu sebelum Allah mengabulkan doa saya untuk dapat bangun pondok, sudah Allah kabulkan melalui orang lain, dengan orang lain mendonasikan dananya untuk pesantren dan masjidnya Pak Ustadz Heru. Amin ya. Nggih, boleh kalau Oke. diizinkan. Langsung aja kita cek aja ke lokasi. Nggih. Pak Siap. Awowo, ayo Nggih. kita cek lokasi. Nggih, monggo. Mari. Nggih, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Ini sudah clear ya, bahwasanya nanti saya pasti bayar ya. Sudah tidak ada nyol lagi. Kalau saya nggak bener nanti Pak Heru dan anak buahnya yang nangkap saya. Oh, iya. Tapi saya nggak mungkin berani ke sini kalau nggak mau bayar ya. Siap. Oke, yuk kita ikut ke pondok pesantrennya yuk. Monggo. Ya. Repotkan segala-galanya ini sudah direpotkan oleh saudara kita yang belum tentu barangnya benar. Sudah saya, karena begini, masyarakat itu biasanya itu oknum yang pengen sekedar nyari sumbangan tapi ternyata nanti pondok pesantrennya, masjidnya nggak ada. Ini mohon maaf, kita untuk edukasi ke publik bahwa kita menunjukkan kebenaran, kita harus benar itu Pak Kapolsek ya. Oke. Mohon maaf. Ayo. Ini arahnya kemana? Ini Pak Paul ikut sama saya. Oh ya, ini berarti jenengan yang bawa mobilnya, bisa? Bisa. Jenengan sama kameramen sama ya? Bisa. Oke, ini. Sugeng siang Bapak, Assalamualaikum. Nggih, kalian Pak Kapolsek ajeng ningali masjid. Masya Allah pun. Nggih. Nggih, siap. Sudah istirahat? Sudah makan? Hei, Kok belum? Pak, Pak. Pun udah lumayan loh ini. Oke, Udah luar biasa ini. pemasangan plafon Untuk dari ini. Jumatan, untuk terawih udah cukup ini gitu. Pelan-pelan nanti mesti jadi nek ada keinginan gitu Pak. Kasih terang Nggih. Dindingnya belum nggih. Ini pun anu nggih, Pak. Pun diukur nggih. Pun diukur. sampul 3 meter, Nggih. 65 meter. Ya. Ini pekerjaannya sekitar Riki mawon apa dari mana? Yang buat kerja-kerjanya orang kerjanya ini? Pulang ke sini Orang sini. Oh jadi untuk makan nanti pulang lah, cuma deket ya. kan pulang. Oke, siap. Kok belum pada makan? Oh, Istirahat. berapa istirahatnya? Ya. Oh, jam 4. Oh, oke, siap. Oke. Bisa setengah 5. Ah. Bisa setengah 5 kalau. Oh, gitu. Nanti dinampakan apa masjidnya, Pak Kapolsek? Baitus Salam ini masjidnya. Baitussalam. Baitus Salam, ya, rumah yang selamat. Kalau semen di sini satu sak ini berapa? 45 kalau. 45. Iya. 45. Kalau 10 sak berarti 500 ya. Saya nyumbang 10 sak dulu karena untuk masjid, nanti untuk pesantrennya biar kita pikirkan bersama-sama. Udah nanti ada donatur-donatur yang nyumbang. Untuk masjid saya serahkan ke Pak Kapolsek, nanti biar dibelikan 10 sak semen nggih. Saya cukup untuk nyumbang 10 sak dulu. Mudah-mudahan nanti dicatat oleh Allah, maksudnya menggandeng yang lainnya untuk ikut donatur untuk rumah Allah. Mudah-mudahan nanti tidak di sini tapi di akhirat dihitung Allah nggih. Saya bantu semen 10 sak dulu. Ya, moga terima yang kasih di sini. Pak. Nggih. Semoga bermanfaat. Amin. Monggo Pak Kapolsek Nggih. untuk beli. Kula tampi semennya, terima nggih. kasih. Siap. Jazakumullah khairan Nggih. katsira. Amin. Moga ya Pak Rabbal niki Pak. Nggih. Dari Pak Paul, ini Nggih. Pak Paul ini kan ahlinya master pring peduk ini menika itu. Wah. Saya sudah saling Nggih, belok menika. sama Pak Kapolsek nih Ya. baru ketemu sekarang. Nggih. Nggih. Menika. Nggih. Terima kasih Siap. Pak Paul, Nggih, semoga sama-sama. jadi Nggih. amal Sehat selalu nggih, Pak. jariahnya. Amin amin. Mudah-mudahan Nggih. jenengan ikut membangun rumah Allah, nanti dibangunkan di sana oleh Allah rumah juga yang bagus nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin nggih. Bapak motor nuwun dalam langsung ajeng kalih Pak Kapolsek lihat pesantrennya. Mudah-mudahan nanti ada orang lain yang tergerak juga untuk bangun pesantren. Kalau kemampuan saya hanya segini oleh Allah, mudah-mudahan juga dicatat nggih. Mudah-mudahan nanti saya bisa yang lebih banyak nggih. Nggih. Monggo. Pun Pak nggih, bareng nggih Pak nggih. Nggih, monggo-monggo. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terlebih Pak Paul, terima kasih barusan sebagai motivasi teman-teman yang lain untuk mendonasikan sebagian hartanya untuk menyelesaikan proses pembangunan Masjid Baitus Salam yang berada di Geger Bajing, Pagerharjo, Sami Galuh. Jadi untuk pembangunan masjid sejauh ini sudah mencapai 75% dan masih banyak kita membutuhkan uluran tangan dari para donatur untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini sampai dengan beroperasinya Masjid Baitus Salam ini. Kemarin ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih sehat. Hari ini saya ada di Kulon Progo untuk melanjutkan kemarin yang saya dipolisikan. Hari ini Pak Warijo sudah siap untuk mengabari kita segala peralatan ubur rampe sudah beli. Kita ke sana tinggal nanti pelaksanaan mohon dan juga mudah-mudahan benar kita ke rumahnya Pak Warijo karena ini di jalan raya nggak ada parkirannya. Kita ke sana, yuk ikuti kami. Assalamualaikum. Bang. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Ya Mbak toh. Sama ini sama kamera. Oh ya. Pas hujan. Wah, beneran. Ini mah mendung ini. Tadi hujan. Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam berapa tadi? Ini sudah kesini cuma setengah jam lebih dikit. Lanjutkan ada di Kang Warijo, bahwasanya untuk babunya siap untuk pemotongan. Saya juga menepati janji dan juga mengikuti apa kata pemirsa bahwasanya ini hanya saya setting, ini hanya sebuah permainan. Ini bahwasanya ini tidak settingan, ini tidak permainan. Bahwasanya Kang Warijo sudah menyiapkan ubur rampenya. Sudah ini. Ini ada dua lengkap ini minyaknya ini yang susah. Minyak ini dari Jawa Timur ini, dari Turki. Cuma minyaknya nggak bisa full karena apa? Mahal harganya, uang saya nggak mampu uang saya. Siap. Oke, Pak Warijo. Jadi siap. Seperti janji saya kemarin, kalau nanti bisa terpotong dan benar, saya kasih pengganti untuk beli ubur rampe dulu. Kalau Kang Warijo kemarin minta 1 juta, katanya habis 1 juta. Ubur rampe yang beli nanti tetap saya konsekuensi saya ganti 10 juta. Siap. Pembayarannya besok pagi kalau barangnya memang benar, gitu ya. Siap. Nanti malam ini kita kumpul bersama-sama barangnya. Nanti uang 10 juta diberikan Pak Warijo, barangnya belum diserahkan ke saya. Kalau benar nanti besok pagi kita sama-sama ke bank, kita selesaikan pembayaran, baru nanti barangnya diserahkan ke kami, gitu ya. Siap. Pemotongannya jauh dari sini tempatnya. Ada ke atas sih. Ke atas. Jadi gini, karena saya takutnya tidak ada kegagalan. Saya berharap tidak ada kegagalan ya. Misalnya ketika dipotong nanti barangnya hilang atau barangnya rusak, barangnya hancur. Tujuan daripada netizen nanti saya yang merusakkan, menghancurkan dengan cara magic saya menggagalkan. Saya tidak ikut, saya tunggu di sini. Nanti jenengan bersama kameramen saya tunggu di sini. Artinya nanti segala apa yang di sana saya tidak tahu. Jangan sampai nanti Pak Warijo yang nuduh saya menggagalkan dengan magic saya, karena saya nggak punya magic. Tapi orang selalu berprasangka buruk kepada saya. Makanya saya tidak ikut, saya pasrahkan, saya tunggu di sini. Mobil saya ada di situ, jadi saya tidak akan lari.
Karena kameramen saya mengikuti Pak Warijo gitu ya. Ya, Apa ya? boleh. Saya juga ikut gitu ya. Jenengan sama siapa? Ini sama saudara saya ini. Gitu ya. Ya. Tentu nanti mau saya tunggu di sini, Pak Warijo berangkat bersama kameramen Ya, saya ya. tapi nanti jangan dekat-dekat ya. Nanti takut kesamret. Ya pokoknya kamera aja. Ya. Oke. Ya, Oke. ya. Ya, oke. Oke. Bisa kita ikuti mereka. Saya tunggu di sini. Ya. Yuk. Ya. Dan rada angker ini ya mas. Nah, wis, guys. Tempatnya ini sih. Wis rasa. Wis ini guys. Mas tolong nek angge ritual ngene iki aja cerak-cerak Mas dinono sik Mas. Nggih. Oh nggih. Ya. Rada mundur ya. Sini. Nah, piye? Ya, medium. Go power bank lah. Berarti dalam tak? Apa? Ini apa? Mah penasaran namanya. Oke, telan habis. Mah kesurupan mas ya. Bakar dupa bareng. Ya. Mas, cerak-cerak Mas. Ono wae sik Mas. Duh. Ini cuk. Aromanya guys, mistis guys. Mas nanti kalau boleh dekat bilang ya mas.
Oke. Sik. Ini lagi masih kok mau jo. Kita boleh dekat, Mas? Jangan dulu, Mas. Ini masih dikupang kayak sarang tawon ini, Mas. Oke, Mas. Di tengah kebun guys. Kita suruh nunggu sini guys. Nah tegani loro. Tinggi nak. Tegur apa? Coba nyamuk. Oh, cepat. Oke. Dupone ya, ambune. Niku, Pak. Ya apa kuwi? Jalan Om. Ini siapa guys? Ini tuh siapa? Gimana Mas? Alhamdulillah, bisa kepotong Mas. Boleh. Alhamdulillah bisa kepotong. Oh, iya. Ini yang bentuknya.
Tapi jangan dibuka dulu. Oh iya. Nanti aja biar Gusnya yang buka. Oke. Tunggu sebentar, bro. Takutnya ini ganggu aja nggak diikutin kayak sarang tawon di baru-baru. Dari alam. Kayak sarang tawon. Harusnya gimana? Ya tunggu sebentar, saya ritualkan saya sebentar. Ya. Kayak sarang tawon ini. Jauh lokasinya dari sini kan? Lumayan. Berat Kang, jujur aja berat. Saya jabret ini kan. Bahasanya jabret ini setengah. Ada kejadian apa di sana? Tidak ada. Berat Kang. Ini sampai berdarah-darah tangan saya. Oh, ada darah. Itu saudara saya, tangannya berdarah gitu. Oh. Mana kamu darahnya? Udah hilang. Biar dulu Kang. Saya kunci dulu Kang. Oke. Berapa lama nanti dikasih itu? Sampai habis. Sampai habis. Saya sembunyikan dulu. Oh, iya. Saya sembunyikan dulu saya Ustaz. Saya di sini apa di mana? Saya nggak di sini ya. Nanti tak ganggu kalian, maaf. Ya. Boleh. Oke. Oke, boleh diperiksa ya? Jangan dulu Kang, Belum. Oh iya, oke. Biarkan dulu Kang. Bisa. Ini lihat proses ritual dari kepercayaan Pak Warijo. Kita harus ikuti, kita harus hormati. Tapi apapun keputusannya nanti ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu hasilnya. Karena mereka yang benar-benar usaha tadi. Saya tidak ikut. Kenapa? Saya tidak ikut bukan saya tidak berani. Nanti takutnya bila ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya bau kutuknya hilang dan sebagainya, nanti saya yang dituduh menyalahi. Karena kepercayaan orang, saya punya spiritual, punya kanuragan dan sebagainya, nanti disangka saya menutupi agar tidak terjadi, agar apa yang dituduhkan orang selama ini bahwa saya hanya
mencari kesalahan-kesalahan aja. Takutnya nanti kalau barangnya benar saya tidak bayar. Makanya saya untuk mengantisipasi tuduhan netizen, saya tidak ikut begitu ya. Kita tunggu. Nah, bisa ini kan dibuka. Siap-siap pegang ya. Iya. Sudah ya. Yuk, kita pegangnya. Ya, Ya, oke. semoga ini Sama-sama ya. ya. Tadi arahnya ke bawah, itu langsung agak geser ini. Saya curiga ini. Ini agak mencurigakan. Nah, kuncinya bukanya. Oh, ini siapa? Wah, ada duri-durinya. Masih alami Kang, masih alami. Ini ya, posisinya betul. Wah, Ini nggak ada yang betul yang ini coba perhatikan, ini dari bawah. Ini hampir mirip, cuman bukan, cabangnya saja. bukan yang ini Kang, ini Kang. Ini tadi nggak seperti ini Kang. Tidak seperti ini Kang. Maksudnya gimana? Ini tadi ininya nggak seperti ini Kang. Ini menghadap ke bawah Bang. Jadi melengkung agak ke atas, cuman melengkung ke bawah dulu baru ke atas. Bukan seperti ini Kang. Kebalik tadi. Settingannya ada nggak tadi? Settingan barangnya ini waktu dipotong ada nggak? Ya nggak boleh deket Kang. Nanti kalau deket bahaya tadi Oh, waktu gitu. itu. Tapi ini nggak pedok ya. Sekarang yang kita lihat nggak pedok ya. Astaga. Coba lihat ini yang kita lihat nggak pedok. Jadi seperti janji saya kalau ini kepotong pedok hari ini saya kasih 10 juta dulu untuk biaya ganti yang tadi dibeli minyak-minyaknya. Terus mungkin saya ambil ATM untuk GP besok pagi. Wah. Saya selesaikan. Kalau uang 10 jutanya sudah dipersiapkan karena ini nggak pedok, jadi ya mohon maaf ini untuk segala biaya yang dikeluarkan tidak saya ganti. Inilah bentuknya ini Pak Warijo. Makanya kalau apa-apa kemarin Pak Warijo ketika belum Pak Warijo lupa ya? Pak Warijo sebelum dipotong kemarin, ketika Pak Warijo saya kasih duit 1 juta, udah saya kasih duit 1 juta, duitnya habis. Jika saya nggak legowo, Pak Warijo bisa saya tuntut balik ke kepolisian karena Pak Warijo menyajikan yang tidak benar. Artinya Pak Warijo berusaha untuk menipu orang lain dengan minyak-minyak, walaupun Pak Warijo udah beli benar. Tapi walau apapun ininya kan di hadapan saya nggak pedok, menurut Pak Warijo tadi pedokan ya gitu ya. Ini tadi berhadapan Kang. Ini. Asli berhadapan Kang. Saya berani bersumpah tadi Kang. Ini tadi tidak seperti ini Kang, tapi ini balik tadi. Nah ini seperti ada bekas kayak, wah ini perputaran gaib ini mungkin Kang ini. Ini tadi nggak seperti ini Kang. Ini tadi ngadap seperti ini Kang. Yang dipotong sebelah sini tadi. Adanya di sini Kang. Jadi ini menghadapnya ke bawah tadi Kang. Bisa dilihat ini bekasnya ini. Ini bekas potongan ini potongan gaib ini Kang ini. Ya, supaya ini di depan saya ini tidak betul karena saya tidak mengetes kegaibannya. Nanti Pak Warijo kalau mau usaha lagi, jelas nanti begini Pak Warijo kan udah bersusah payah juga, udah berusaha. Ketika kameramen saya juga udah mengikuti sampai capek ya. Nanti tetap uang lelah Pak Warijo saya kasih, saya besok nanti dipastikan bahwa itu memang Bang Bodok baru mengundang kami atau dibawa ke rumah kami gitu deh. Saya berani seperti mengundang jenengan Ya. itu karena saya udah yakin Mas, Ya, karena ini sudah menghadap ke bawah. Nggak apa-apa, yang penting kan persaudaraannya. Kalau nggak seperti ini kita kan nggak kenal. Jenengan lihat itikat saya
datangkan pertama kali saya diajak kantor polisi mau kesini lagi. Kalau jenengan yakin saya ini nggak benar, ketika jenengan ngomong udah mau dipotong, kalau saya nggak bener-bener mau beli pasti saya nggak kesini. Wah, takut ini nanti bener-bener saya nggak ada duitnya kan gitu ya. Saya tetap berani, saya tetap berhadapi. Artinya saya tidak main-main dan saya yakin jenengan pun tidak main-main. Hanya belum waktunya rezekinya itu, Ge. Iya. Oke, ini disimpan. Ya, mohon Mungkin maaf untuk kan, kenang-kenangan, ya. jangan capek-capeknya. Kok bisa seperti ini, bisa langsung balik itu. Oke. Udah saya kunci padahal itu tadi. Pemirsa, ini dari Kulon Progo, kelanjutan daripada bambu yang dipertanyakan kawan-kawan, apakah ini settingan atau tidak, hanya jenengan yang bisa menentukannya sendiri. Yang jelas kita sudah berusaha, semua berusaha. Terima kasih, selalu bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.